Halo guys, balik lagi di channel Leviate Movie. Kali ini gue akan merangkum alur cerita film yang berjudul Berlin Syndrome tahun 2017. Film ini menceritakan seorang fotografer wanita yang bertemu pria asing. Pria itu menahannya di apartemen tanpa jalan keluar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Film dimulai dengan suasana kota Berlin yang ramai. Kemudian memperkenalkan Claire, seorang turis asal Australia yang baru saja tiba di Berlin. Dia terlihat menjelajahi kota sambil memotret bangunan dan suasana sekitar. Saat berjalan-jalan, Claire bertemu dengan seorang pria bernama Andy. Keduanya berbicara singkat menunjukkan daya tarik awal di antara mereka. Andy tampak ramah, dan Claire terlihat sedikit penasaran. Setelah pertemuan pertama yang singkat itu, mereka berpisah. Claire terlihat menghabiskan waktu dengan membaca dan berjalan-jalan. Tak lama kemudian, Claire dan Andy bertemu kembali secara kebetulan. Mereka mulai berbincang lebih panjang kali ini, dan Andy mengajaknya untuk minum kopi bersama. Obrolan mereka mulai mendalam. Claire terlihat terpesona oleh kepercayaan diri Andy. Percakapan ini juga memperlihatkan kepribadian mereka. Claire terlihat santai dan terbuka, sementara Andy terkesan misterius. Lalu Andy mengajak Claire ke apartemennya. Singkat cerita, mereka tiba di apartemen Andy, sebuah tempat sederhana namun pribadi dan tertutup. Ketertarikan antara mereka memuncak, dan mereka mulai menjalin hubungan fisik. Claire yang saat ini tidak menyadari niat sebenarnya dari Andy, terlihat sepenuhnya nyaman bersamanya. Di pagi hari, Claire terbangun. Awalnya semuanya tampak normal. Andy pergi bekerja. Claire menghabiskan waktu berkeliling melihat-lihat bareng Andy dan mempelajari lebih banyak tentang dirinya. Namun ketika Claire bersiap ingin pergi, dia menyadari pintu apartemen terkunci. Claire masih menganggap ini hanya kesalahan kecil. Ia menunggu Andy pulang. Saat Andy kembali, Claire menanyakan tentang pintu yang terkunci. Andy memberi alasan bahwa pintunya memang sulit dibuka. Claire kembali mencoba membuka pintu keesokan harinya. Ternyata pintunya terkunci dari luar. Claire mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Tak lama kemudian Andy pulang. Ia melihat ruangan berantakan. Claire meminta Andy untuk membukakan pintunya, namun Andy tak mau menjawab. Claire terus berpura-pura tenang dan membujuk Andy, namun Andy tidak peduli. Claire akhirnya hilang kesabaran. Andy merespon dengan memperingatkan Claire bahwa tidak ada gunanya mencoba kabur, karena tidak ada yang mendengar atau membantu. Andy makan malam di rumah ayahnya sambil bercerita. Sementara itu Claire diikat tali dan dilepaskan saat Andy pulang. Saat Claire sedang mandi, ia menemukan gumpalan rambut pirang di bathtub, yang menandakan Claire bukanlah korban pertama. Selesai mandi, Claire diikat kembali. Claire meminta Andy untuk tidak mengikatnya. Ketika Andy kerja, Claire mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Claire pun menemukan sebuah obeng di bawah sofa. Lalu saat Andy pulang, Claire bersiap menyerang Andy. Ketika Andy lengah, Claire menusuk tangan Andy, mengambil kunci dan pergi dari apartemen. Andy mengejar Claire. Ternyata pintu gerbang luar dikunci juga. Karena marah, Andy mematahkan jari Claire. Ia pun pingsan. Di sekolah, Andy memperhatikan muridnya bernama Franca. Di malam hari, Franca datang ke rumah Andy. Franca tahu rumah Andy karena mengikuti saat Andy pulang. Claire keluar dari kamar mandi menggunakan handuk. Andy langsung menutup pintu dan mengatakan bahwa Claire adalah pacarnya. Franca ternyata menyukai Andy. Andy pun mengunci pintu itu kembali. Lalu Andy memotong rambut Claire dan memotretnya. Saat musim salju, Andy tinggal di rumah ayahnya dan meninggalkan Claire sendirian di apartemen. Di pagi hari, Andy mencoba membangunkan ayahnya. Ternyata ayahnya sudah meninggal.
Andy kembali ke apartemen dan mengatakan ke Claire bahwa ayahnya sudah meninggal. Andy pun menangis. Terlihat kalau Andy adalah orang yang sangat kesepian. Di hari Natal hubungan mereka mulai membaik. Andy memberikan buku sebagai kado dan juga seekor anjing. Claire pura-pura bahagia walaupun batinnya tersiksa. Beberapa hari kemudian Andy pergi ke pesta tahun baru di rumah temannya. Sementara Claire menemukan ruangan rahasia. Di sana ia menemukan album foto dirinya yang tanpa busana dengan berbagai pose. Dan Claire juga menemukan foto wanita lain berfoto sama seperti Claire. Sesaat kemudian Claire melihat ada seseorang yang menggunakan senter. Claire terus mencoba memecahkan kaca jendela. Claire juga terus berteriak meminta tolong. Pria itu pun melihat Claire dan menuju ke tempat Claire berada. Pria itu sudah ada di depan pintu. Claire mengintip di lubang pintu dan melihat Andy memukul pria itu dan menghantamnya hingga tewas. Melihat kejadian itu Claire ketakutan. Andy pun membakar jasad pria itu di bak sampah. Karena kejadian itu Andy menutup semua jendela dengan papan. Ketika Andy membaca koran, ia melihat berita mengenai Claire, seorang turis yang menghilang. Saat Andy memeriksa PR dari murid-muridnya, Claire sengaja melukai tangannya dan meminta Andy untuk mengambilkan krim. Dengan cepat Claire mengambil buku milik Franca dan menyembunyikannya. Di sekolah Andy membagikan buku. Ketika Franca membuka bukunya, ia menemukan sebuah foto yang membuatnya sangat terkejut. Lalu Franca meminta izin pergi ke toilet, namun fotonya terjatuh dan diambil teman sebangkunya. Ia pun pergi ke apartemen Andy dengan sepedanya. Foto itu dibagikan ke teman yang lainnya. Karena kegaduhan yang terjadi, Andy meminta foto itu. Seketika Andy tersadar dan langsung berlari pulang menuju apartemen. Sampai di sana ia menemukan sepeda Franca. Tiba di apartemen pintu sudah terbuka. Lalu Claire memanggil Andy. Andy menghampirinya dan segera mengunci pintu tersebut. Akhirnya Claire mendapatkan paspor dan juga barang lainnya. Claire pun berterima kasih ke Franca karena sudah menyelamatkannya dari pria psikopat gangguan jiwa. Andy pun pasrah duduk di santai di dalam apartemen. Claire pun bahagia karena sudah bebas. Dan film pun selesai. Film ini menceritakan tentang Stockholm Syndrome, kondisi psikologis di mana korban penculikan mengembangkan perasaan simpati, empati, atau bahkan keterikatan emosional terhadap pelaku kejahatan. Itu yang dialami Claire. Sedangkan Andy gambaran mengerikan dari seorang manipulator yang dingin dan penuh perhitungan. Sosok yang kejam di dalam apartemen, namun baik di tengah masyarakat. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.